Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lilis Nurfaiza. Kali ini aku mau share tutorial cara mudah membuat saku tutup atau saku bibir seperti ini. Biasanya saku seperti ini diterapkan di pakaian blazer, jas, maupun seragam dinas. Untuk pembuatannya, stay tune my video dan jangan di skip-skip agar kalian paham ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan like dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku, karena pastinya aku bakal share seputar dunia jahit menjahit. Oke, pertama kita siapkan untuk tutupnya ya, tutup sakunya, dan kita siapkan pelapis untuk bibirnya dan kantong saku, serta badan baju yang mau kita buat saku ya. Nah, ini untuk tutup sakunya, panjangnya itu kita buat 13 cm dan lebarnya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan ini aku buat setengah serong ya. Untuk bibirnya ini untuk lebarnya 8 cm dan panjang bibir sakunya itu kita buat 18 cm yang sudah aku kasih kain vislin ya. Tujuannya biar ngeplek gitu, biar hasilnya tuh cantik. Dan untuk sakunya ini untuk lebarnya kita buat 18, kemudian panjang sakunya kita lipat menjadi dua kayak gini ya. Itu kita jadiin satu, itu 22 kali 2 44 cm ya. Disesuaikan dengan kebutuhan juga. Nah, ini misalkan kain yang mau kita buat sakunya ya, atau baju depannya. Kemudian ini pada bibir sakunya ini kita turun 2 cm, kemudian kita garis lurus seperti ini dan kita turun lagi 1 cm. Paham ya teman-teman? Kita turun 1 cm. Lalu kita garis lurus seperti ini. Jadi dari atas itu turun 2 cm, kemudian turun lagi 1 cm. Nah, di tengah-tengah 1 cm itu kita bagi menjadi 2 atau setengah cm setengah cm. Nah, kurang lebih garisnya seperti ini ya teman-teman. Jadi 1 cm-nya itu kita bagi 2 setengah-setengah. Kemudian kita jahit bagian tutup sakunya. Ini tutup sakunya aku buat seperti tutup saku baju wanita PSK gitu ya. Jadi yang sebelah panjang, yang sebelahnya itu agak mengecil. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian untuk model tutup sakunya. Nah, ini kita jahit seperti ini. Sebelum kita balik kayak gini, pastikan kita rapikan dulu pinggir-pinggirnya biar waktu dibalik tuh nggak menggumpal ya, biar hasilnya tuh ngeplek jatuh bagus. Nah, kita udah potong kira-kira sisain setengah senti dari jahitan, lalu kita balik. Nah, kita bisa gunakan alat bantu seperti gunting untuk membentuk sudutnya ya. Dan ini untuk bagian tutup sakunya sudah jadi ya, kurang lebih hasilnya tutup sakunya seperti ini. Lanjut kita ke bagian bibir sakunya. Nah, ini untuk misalkan bahan yang biru ini bahan bajunya ya, yang mau kita buat tutup saku, bagian sakunya, dan itu udah aku kasih kupnat. Untuk penjahitan kupnat kalian udah bisa ya. Nah, ini kita kasih tanda bagian mana yang mau kita buat saku. Pada kampuh yang warna merah kita jahit ya nanti. Sebelumnya kita ukur dulu pada bagian bibir sakunya, kita ukur sesuai tutup sakunya. Nah, ini aku kasih kampuh biar memudahkan awalan dan akhiran ketika kita menjahit. Nah, bagian atas kita satukan dengan kampuh yang di baju ya. Jadi kain baik ketemu kain baik. Lalu kita mulai ngejahit. Kita jahit dari kampuh yang kita udah garis lurus itu ya, sampai kampuh merah yang udah kita kasih tanda. Pastikan kita jahitnya dari atas dulu, karena yang terpenting itu bagian atas ya, biar hasilnya rapi. Lanjut ke bagian sisi bawahnya, kita jahit sesuai kampuh yang sudah kita kasih tanda teman-teman.
Jangan lupa untuk awalan dan akhiran aku selalu ingetin buat kasih kuncian. Lanjut di bagian belakangnya kita rapikan sisa benangnya, dan bagian tengah-tengah yang 1 cm itu kita potong ya. Hati-hati waktu memotong, kita cuma potong bagian bibirnya, jangan sampai kain dalamnya ya, walaupun nanti sebenarnya ikut dipotong tapi nanti aja. Jadi ini aku jelasin satu-satu dulu biar kalian paham. Nah, kita bagi yang bagian tutup sakunya ya, atau bagian bibir sakunya, lalu kita cuik-cuik seperti ini. Kita cuik-cuik di yang bagian atas dulu ya, kita cuik naikin ke atas kayak gini, lalu kita timpa bagian kain yang atasnya. Nah, kayak gini ya. Yang kita cuik-cuik itu kita masukkan di dalam lipatan bagian bibir sakunya. Lalu jangan lupa kita setel langkah jahitannya itu agak renggang. Yang renggang aja nanti karena mau kita dedel ya. Untuk benangnya ini aku gunakan benang warna putih biar enak belajarnya. Dan ini tensionnya aku atur di nomor 5 ya, karena ini cuma sebagai bantuan untuk membuat bibir sakunya. Nah, kita jahit seperti ini. Lihat ya teman-teman, bagian atas sudah, lanjut ke bagian yang bawah. Caranya sama, ini kita cuik-cuik yang bagian tengah-tengahnya ini kita lipat ke dalam, lalu kita timpa bagian kain bibirnya ya, yang agak lebar itu kita lipat kayak gini, dan kita jahit renggang sama ya. Model ngejahitnya sama seperti yang sebelumnya, sebagai bantuan ya biar hasilnya tuh bagus nanti. Nah, ini bagian bawah ya. Jadi bagian atas tadi udah, dan bagian bawah ini juga sudah. Perhatikan ya. Nah, di sini nih, perhatikan baik-baik. Bagian tengah-tengah yang bagian bibir sakunya itu kita kasih jalan ya. Kita ceklis kayak gini. Kelihatan ya teman-teman. Pastikan waktu mau menyudut, membentuk sudut segitiganya itu, pastikan jangan melebihi jahitan, biar hasilnya tuh nggak jebrol. Nah, kayak gini ya, dipasin. Jadi waktu membuat lubang di bagian kantongnya itu harus hati-hati dan harus pas ya. Nah, ini sisi sebelahnya juga sama, kita buat ceklisan menyerong segitiga seperti ini, kira-kira tuh 1 sentian ya. Lalu setelah itu kita balik, kita masukin bagian bibir sakunya ke dalam. Nah, ini udah hampir nampak ya, bagian bibir sakunya tuh udah kelihatan hampir jadi. Nah, biar makin kenceng dan nggak kebalik, bibirnya itu nggak keluar lagi, kita jahit bagian segitiganya. Terlihat ya teman-teman, bagian segitiga yang tadi kita ceklis itu kita jahit sampai di batas warna biru-biru ini ya. Nah, seperti ini. Hasilnya kan lebih kuat. Hasil sebelahnya juga sama. Kita jahit bagian yang ada segitiganya nih. Kita jahit sebagian aja dari atas sampai bibir sakunya. Nah, kurang lebih bibir sakunya udah terlihat seperti ini ya. Benang putihnya itu nanti kita dedel ya, itu cuma buat bantuan aja. Nah, untuk tampak belakangnya seperti ini, lalu kita satukan. Ini kain putih ini aku namakan bagian kantong sakunya ya teman-teman. Ini kita sambungkan bagian kantong saku dengan bibir sakunya ya. Versi aku menjahit kantong sakunya cara paling mudah aja ya.
Jadi ini insya Allah juga tetap bakal rapi hasilnya. Ini kita jahit seperti ini, kita satukan antara kantong sakunya dengan kain bibirnya ya, bagian kain bibirnya. Nah, kita mulai nyatuin kayak gini. Nah, setelah disambung seperti ini, kelihatan ya, bagian bawah kantongnya itu kan panjang. Ini untuk tutup sakunya kita siapkan, lalu kita pasang di ujung kantong sakunya. Kita pasang seperti ini, lalu kita jahit ya. Ini aku kasih pentul biar kantongnya itu nggak meloek-meloek ya, tak meloek-meloek biar nggak menggelembung gitu, biar hasilnya tuh jatuh. Nah, ini kita jahit, satukan ujung kantong dengan ujung tutup sakunya ya, seperti ini, kira-kira 1 sentian lah, 1 cm sampai 1,5 cm. Lalu kita masukkan ke dalam lubang sakunya. Nah, seperti ini kan udah jadi tutup saku ya. Ini udah nampak terlihat untuk bagian saku tutupnya. Ini belum selesai ya teman-teman, ini bagian atasnya kita jahit sesuai jahitan yang sebelumnya nih, jahitan putih ya. Nah, ini kita sambil rapi-rapikan seperti ini biar hasilnya tuh simetris dan bagus. Nah, ini kita jahit sesuai jahitan yang sebelumnya ya, biar jahitannya itu nggak terlihat ada yang putih-putih gitu, atau jahitannya tuh lebih kuat. Nah, tinggal kita rapikan sisa-sisa benangnya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Untuk bagian tutup sakunya udah jadi. Lanjut ke bagian kantong. Tinggal kita jahit mengelilingi aja ya bagian kantongnya, biar kantongnya itu nggak brojol atau nggak mudah sobek ya. Kita jahit mengelilingi bagian tepi-tepinya. Ini nggak aku stik dalam ya, jadi ini bagian tepi-tepinya nanti mau kita obras aja. Setelah tepi-tepinya kita jahit seperti ini, kita lanjut ke obrasan ya. Bagian tepi sakunya kita obras, tujuannya biar jahitannya tuh lebih kokoh, nggak cepet beradil ya teman-teman. Nah, untuk bagian kantongnya udah kita obras. Jangan lupa yang bagian atas sakunya itu juga kita obras ya, biar hasilnya tuh rapi. Nah, ini udah kita obras mengelilingi seperti ini. Dan untuk hasil depannya kurang lebih seperti ini. Cara pembuatannya gampang kan ya teman-teman, kalau kalian simak betul-betul video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan di sini saya juga masih banyak belajar. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan seputar dunia jahit menjahit, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you for watching. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan maju untuk memberikan ilmu serta pengetahuan tentang dunia jahit menjahit. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.